Salve Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kamu harus saling mengasihi. Setelah Yesus menyebut para muridnya sebagai sahabat, Yesus kembali mengajarkan saling mengasihi. Yesus berkata kepada para muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Perintah Yesus ini ia mengajarkan dan mengarahkan untuk selalu bertumbuh dalam kasih. Yesus mengajarkan supaya hidup dalam kasih Kristus. Ia sudah mengasihi manusia sejak awal mula manusia dijadikan oleh Allah. Allah Bapa adalah Allah Sang Maha Rahim yang selalu menaruh belas kasih kepada seluruh ciptaannya. Karena kasihnya yang begitu besar kepada dunia, maka ia mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia dalam diri putranya. Yesus bersabda, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Sabda inilah yang Yesus wujud nyatakan dalam sengsara, wafat, bangkit bagi manusia dan alam ciptaannya. Setelah Yesus mengajarkan kasih, ia mengatakan dan mengutus para muridnya untuk pergi menghasilkan buah berlimpah. Maka ia berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Para muridnya yang dipilih dan diutus itu, mereka mewartakan Kristus yang bangkit dari antara orang-orang mati kepada bangsa-bangsa, dan juga mewartakan Injil Kristus, serta menjadikan banyak orang menjadi pengikut Kristus melalui baptisan.
Mereka membentuk komunitas-komunitas Kristiani yang kuat dan kokoh dalam ikatan kasih Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita yang sebagai pengikut Kristus juga mengambil teladan para rasul dalam kehidupan ini. Kita saling mengasihi, mencintai, menghormati, menghargai, menjaga, melindungi, mendukung, merawat, dan saling menjaga kesetaraan dalam kebersamaan hidup. Kita menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, karena perbedaan itulah yang menjadikan kekayaan hidup beriman kita. Kita harus terbuka pada rencana Tuhan yang dapat menggunakan siapa saja di sekitar kita untuk memaklumkan kabar gembira. Semoga kita mampu membuka pintu hati dan menerima kasih Allah dalam dan senantiasa hidup dalam kasih-Nya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukanlah kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.